Selamat pagi, siang, ataupun malam pada Pak Wi dan teman-teman semuanya. Pada hari ini saya akan mempresentasikan materi mengenai base plate dan sambungan lewatan. Perkenalkan, nama saya Marcelina Eka Ayu dengan NIM 20B10009. Untuk contoh soal yang pertama, ini merupakan contoh soal mengenai perhitungan pada base plate. Dengan soal suatu struktur base plate dengan ukuran dan beban seperti ditunjukkan dalam gambar di bawah, dan profil pelat baja dan angkur baja semuanya menggunakan material BJ37. Lalu FY-nya itu 240 MPa dan F-nya 370 MPa. Dan diminta untuk merencanakan tebal base plate dan ukuran angkur. Untuk bajanya sendiri menggunakan WF 300 1015. Lalu untuk bebannya itu 600, lalu MU-nya 160 dan FU-nya 130. Nah, ini untuk perhitungannya. Pertama, menghitung nilai M. Itu sama dengan N dikurangi 0,95D bagi 2. N-nya tadi bebannya, lebarnya itu 600 dikurangi 0,95 dikali D-nya lebarnya 300. Lalu dibagi 2 ketemu 157,5 mm. Lalu nilai X itu F dikurangi D per 2 ditambah TF per 2 sama dengan 400 per 2 dikurangi 300 per 2 tambah 15 per 2 itu sama dengan 57,5 mm. Lalu menghitung eksentrisitas untuk mengetahui kategori base plate-nya. Untuk rumus eksentrisitas sendiri itu MU dibagi PU itu 160 dikali 1000, lalu nilai PU-nya itu 500 ketemu 320 mm. Lalu dibandingkan dengan nilai N per 6. N-nya 600 bagi 6 jadinya 100 mm. Maka base plate ini termasuk dalam kategori D karena nilai E lebih besar dari nilai N per 6. Lalu menghitung tegangan tumpu pada beton itu dengan rumus Pi C dikali 0,5 dikali FC aksen atau mutu beton dikali B dikali akar A per 2 dibagi A1. Lalu pertama mengasumsikan nilai akar A per 2 bagi A1 itu sama dengan 2. Maka nilai Q-nya itu nilai Pi C-nya 0,6 lalu dikali 0,85. Lalu untuk mutu betonnya sendiri 40, lebar 500 dan nilai asumsi tadi 2. Jadi ketemu hasilnya 2400 Newton per milimeter. Lalu untuk menghitung F plus N per 2. F-nya 400 dibagi 2 ditambah N-nya 600 bagi 2 ketemu 500 mm. Lalu F tambah E sama 400 bagi 2 ditambah nilai E tadi 320 ketemu 520 mm. Lalu menghitung nilai Y, ini rumusnya F tambah N per 2 ditambah akar minus F plus N per 2 kuadrat dikurangi 2PU dikali F plus E eksentrisitas dibagi Q ketemu 25,14 mm. Lalu memeriksa nilai asumsi tadi yaitu nilai akar A2 per A1 500 kali 600 dibagi 500 kali 25,14. Ini dari nilai Y yang tadi. Itu ketemu 4,88. Maka akar A2 bagi A1 tetap diambil 2. Lalu untuk TU sendiri itu rumusnya Q kali Y dimen PU. Lalu untuk Q-nya tadi ketemu 2400, untuk Y-nya tadi ketemu 25,14 dikurangi PU-nya 500.000. Ini ketemu 62.895,17 Newton. Lalu selanjutnya itu pemeriksaan angkur terhadap gaya geser dan tarik. Dan digunakan 4 buah angkur sesuai dengan gambar tadi dengan diameter 19 mm. Lalu untuk nilai FUH itu FU dibagi N 130 kali 1000 bagi 4 ketemu 32.500 Newton. Lalu menghitung nilai Pi FU dikali AB 0,75 dikali 166 dikali AB itu luas diameter angkur, jadi 1/4 kali Pi kali diameter angkurnya 19 kuadrat ketemu 35.281,4 Newton, itu lebih besar dari nilai FAB.
Lalu menghitung nilai FT dari 407 kurangi 1,9 kali FV. Itu 407 dikurang 1,9. Lalu untuk FV sendiri rumusnya 3 FUH tadi dibagi dengan AB. Dan ketemu nilai FT-nya 189,1 MPa kurang dari 310 MPa, maka oke atau sesuai persyaratan. Lalu untuk menghitung nilai TUB, itu TU dibagi NT, untuk nilai TU-nya 33977,03 dan untuk nilai N-nya 2 jumlahnya tadi. Lalu mendapatkan hasil 31447,58. Lalu untuk nilai pi dikali FT dikali AB, ini pi-nya 0,75, lalu FT-nya di 189,1 dan AB-nya sama luas lingkaran dari angkur. Jadi ketemu 40,191 Newton. Itu nilainya lebih besar dari nilai TUB ini. Maka hasilnya oke. Lalu selanjutnya perhitungan tebal base plate itu Y sama dengan 25,14 itu kurang dari nilai M. Tadi nilai M di awal kan 157,5. Terus TP diperlukan maka dihitung 2,11 dikali akar TU kali X dibagi B kali FB. 2,11 untuk nilai TU-nya 49,61,4 dikali X-nya 57,5. Lalu nilai B-nya 500 dan F-nya 240. Ketemu nilai TP-nya 11,583 mm. Nah, jika TP yang diperlukan 2, maka ini rumusnya 2,11 dikali akar PU dalam kurung M dikurangi Y per 2 dibagi B kali FY. Untuk PU-nya tadi 500 ya harusnya. Ini harusnya 500. Lalu M-nya 157,5 dikurangi 25,14 bagi 2. Untuk nilai B-nya 500, F-nya 240, ketemu 49,19 mm. Lalu tebal base plate yang diambil itu 50 mm dari ke pembulatan dari tebal ini. Lalu sehingga ukuran base plate yang digunakan 500 x 600 dikali 50 mm. Nah, yang ini contoh soal kedua, contoh soal mengenai sambungan lewatan. Di sini pada contoh soal 13.7 untuk mendesain suatu sambungan lewatan pada profil baja WF 400-208-13 dengan mutu baja BJ37. Sambungan direncanakan sebagai tipe sambungan sekuat profil dan alat sambung yang digunakan adalah baut A325 tanpa ulir dalam bidang geser. Dan diasumsikan 90% momen lentur yang bekerja dipikul oleh pelat sambung sayap dan sisa 10% dipikul oleh pelat. Nah, ini untuk dari data baja yang digunakan, itu mendapatkan nilai D 400, nilai B F-nya 200, lalu TW-nya 8, TF-nya 13, R0-nya 16. Lalu untuk nilai H sendiri itu didapatkan dengan rumus D dikurangi 2 kali TF tambah RO, ketemu 342 mm. Lalu untuk luasnya sendiri 84,10 cm kuadrat dan ZX-nya 1286 cm pangkat 3. Ya. Karena sambungan yang direncanakan sebagai sambungan sekuat profil, maka kuat lentur dan kuat geser rencana dari profil tersebut harus dihitung sebagai berikut. Ini PB dikali MN. MN-nya ZX kali FY. Nilai ZX-nya tadi kan 1286 dikali 10 pangkat 3, lalu FY-nya 240 karena menggunakan BJ 37. Ketemu nilainya 277,776,000 Newton mm. Lalu menghitung nilai PC dikali Fn. Untuk nilai Fn-nya sendiri ini 0,6 dikali Fy dikali A. Nah, untuk nilai A-nya H dikali TW. Jadi 0,9 kali 0,6 dikali Fy 240, lalu H-nya 342 dan TW-nya 8. Jadi ketemu hasilnya 354,586,6 Newton. Untuk selanjutnya menghitung plat sambung pada flange. Dengan momen lentur yang harus dipikul flange kan 90% dari nilai PB kali Mn. Maka
90% dikali PB kali MN. Itu tadi untuk nilai PB MN-nya kan sudah dihitung 277,776,000. Jadi 90% dari nilai tersebut adalah 249,998,400 Newton milimeter. Dan plat sambung fans yang berada pada sisi tarik balok selanjutnya didesain sesuai dengan kaidah pada batang tarik. Sedangkan plat sambung pada sisi tekan balok dapat dianggap tipikal dengan plat sambung flange di sisi tarik. Dan sebagai estimasi awal tebal plat sambung flange dapat diambil kurang lebih setebal dengan tebal flange. Dan dalam contoh ini diasumsikan tebal pada flange itu setebal 20 mm. Nah, ini untuk nilai F. Hitung rumusnya M dibagi D tambah TPF. Untuk M-nya tadi kan 90% ketemu 249,998,400. Lalu nilai D-nya 400 dan nilai T-nya diasumsikan 20. Ketemu nilai F-nya 595,234,28 Newton. Dan tahap selanjutnya adalah menghitung jumlah baut dengan menghitung tahanan baut terlebih dahulu. Untuk tahanan geser seperti biasa rumusnya Pi kali Rn, Pi 0,5 dikali FUB dikali M dikali AB. Untuk FUB sendiri dari jenis baut yang digunakan, karena menggunakan A325 jadi FUB-nya 825. Lalu untuk M-nya satu bidang geser, jadi dikalikan 1 dan nilai AB-nya ini luas penampang dari baut tersebut dengan diameter 16, jadi seperempat kali pi kali 16 kuadrat. Ketemu 62,172 Newton. Lalu untuk tahanan tubuh rumusnya pi kali Rn, pi Rn-nya dikali Rn dengan rumus 2,4 dikali dB dikali TP dikali Fu. Lalu untuk nilai dB-nya itu 2,4, lalu untuk tebalnya 16, TP-nya 10 dan FU-nya 370. Jadi ketemu hasilnya 106,560 Newton. Diambil nilai terbesar, maka tahanan pada satu baut itu sebesar 62,172 Newton. Dan jumlah baut pada plat sambung yang dibutuhkan, jadi nilai dari F tadi dibagi dengan nilai satu tahanan baut. Ketemu hasilnya 9,57 buah. Lalu dibulatkan menjadi 10 buah baut dan diatur dalam 2 baris. 5 buah pada tiap sisi plat sambung flange. Terus mengasumsikan lebar plat pada flange itu tadi tetap 200 mm. Dan lebar neto plat flange itu menjadi 200 dikurangi 2 dikali 16 tambah 2. Itu 16 tambah 2 ini dari diameter baut itu sendiri. Karena diameternya 16, jadi penjumlahannya itu 2. Ketemu 164 mm. Lalu melakukan pemeriksaan terhadap kondisi leleh. Itu dengan rumus T-min harus lebih besar atau sama dengan TU dibagi 0,9 dikali WU kali FY. Ini TU-nya tadi 595 yang ini. Lalu dibagi 0,9 dikali WU-nya 164 dan FY-nya 240. Ketemu 16,8 mm. Kan aman 200 lebih besar dari 16,8 mm. Lalu memeriksa kondisi fraktur. Itu T-nya harus lebih besar sama dengan TU dibagi 0,75 dikali WN kali U kali FU. Ini untuk nilai W-nya 164, nilai U-nya 1, dan nilai F-nya 370. Ketemu 13,08 mm. Sesuai di mana nilai T-min lebih besar dari nilai perhitungan tadi. Dan jarak antar baut yang diambil sebesar 3 diameter baut. Diameter bautnya 16, jadi jaraknya diambil ketemu 48 mm dan dibulatkan ke atas menjadi 50 mm. Dan jarak baut ke tepi plat diambil sebesar 1,5 dari diameter baut. 2 dikali 16 kan 32. Ini dibulatkan menjadi menggunakan 30 mm. Dan jarak antara dua profil WF yang disambung diambil sebesar 10 mm. Sehingga total panjang plat sambung flange itu 2 dikali 30 ditambah 4 dikali 50 tambah 35, ketemu 530 mm.
Lalu pada bagian pelat sambung badan, geser pada pelat sambung badan itu nilai Fn-nya 354.585,6 Newton. Lalu momen lentur yang harus dipikul itu sebesar 10%, jadi 10% dari nilai Pb kali Mn itu hasilnya 27.777.600 Newton per meter. Lalu mengasumsikan baut pada pelat sambung badan terdiri dari 6 buah baut yang diatur ke dalam 3 baris. Pada 3 baris dan setiap barisnya berisi 2 buah baut. Dan jarak antar baut dalam arah vertikal adalah 50 mm. Maka gaya eksentrisitas ekuivalennya itu dengan rumus E0 tambah Fn dikurangi F kali D bagi Fo. Ini E0-nya 25 tambah 30, lalu nilai MU-nya tadi 2777.600 dan nilai FO-nya 354, Fn-nya 354.585,6. Ketemu hasil nilai eksentrisitasnya 78,34. Dan dilanjutkan dengan mencoba nilai dari R0. Ditunjukkan pada tabel. Jika R0-nya 27,08 mm, maka R ininya 16,59 mm, nilai E 7834 mm, dan FO-nya 35,46 ton. Nah, ini untuk diagram jarak bautnya tadi 50. Ini juga 50 ke samping. Lalu untuk nilai eksentrisitasnya dihitung dari datangnya Vn ke titik tengah dari jarak antar baut. Ini untuk perhitungannya, maka nilai max-nya itu ditemukan 4759,53. Lalu menghitung nilai Rn itu 0,5 kali FUB kali AB kali M. Ini FUB-nya 825, FAB-nya 201, dan nilai bidang gesernya 2, ketemu 165,825 Newton. Jika ada 2 bidang geser. Dan dari hasil tersebut diperoleh sigma RI dikali XI per DI itu 45,15 ton. Lalu sigma RI dikali DI dibagi eksentrisitas sampai R0 itu 45,15 ton. Lalu maka asumsi dari nilai R0 sendiri sudah benar. Dan didapatkan bahwa nilai sigma RI dikali XI bagi DI itu lebih besar dari nilai F0, di mana nilai F0-nya itu 35,46 ton. Nah, artinya konfigurasi baut tersebut sudah mencukupi untuk memikul gaya geser yang bekerja. Lalu tinggi plat sambung badan itu dihitung dengan rumus 2 kali 50 ditambah 2 kali 30 ketemu 160 mm. Dan lebar plat sambung badan itu 2 dikali 30 tambah 50 tambah 30 tambah 5 ketemu 230 mm. Dan momen lentur pada penampang kritis yaitu pada garis baut itu dengan rumus PC dikali Fn dikali eksentrisitas dikurang 50 per 2, ketemu hasilnya 18.913.595,9 Newton mm. Dan nilai Z perlu itu didapatkan dari nilai MU dibagi Pi kali FY. Nilai MU-nya tadi sudah dihitung, lalu Pi-nya 0,9 dan F-nya 240. Jadi nilai Z-nya 87.562,94 mm kubik. Nah, ini untuk Z-nya jika 2/4 dikali T kali 160 kuadrat itu lebih besar dari 87.562,94. Sehingga dipasang dua plat sambung badan dengan ketebalan masing-masing 12 mm. Lalu memeriksa gaya geser leleh dan gaya geser fraktur. Untuk gaya geser leleh rumusnya Pi kali 0,6 dikali FY dikali AC. Ketemu 497,664 Newton. Dan untuk nilai fraktur itu Pi kali 0,6 kali Fu dikali dengan A neto. Nah, ketemu 423.576 Newton. Di mana nilai 423 atau nilai terkecilnya itu lebih besar dari 354.585,6. Jadi oke. Dan sehingga untuk plat sambung badan digunakan dua buah plat berukuran 160 x 230 x 12 mm dan menggunakan alat sambung sebanyak 6 buah baut A325 dengan diameter 16 mm di tiap sisinya. Nah, ini untuk gambarannya.
Ini baut A325 dengan diameter 16 mm. Ini 6 buah pada sisi ini dan sisi kirinya juga 6 buah. Lalu jarak dari tepi ke tengah baut 30, jarak antar bautnya 50. Ini untuk plat sambung vasnya dengan R20, dan ini plat sambung badannya juga dengan R20. Ya, sekian presentasi mengenai sambungan lewatan dan base plate. Terima kasih.